Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan masih bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha mengikuti sunnah beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasih sayang kepada sesama makhluk Allah di muka bumi. Sebuah tema yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga di bulan Ramadan ini kita semakin tergerak untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita awali dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Profesor Dr. Quraish Shihab, seorang ulama tafsir kontemporer Indonesia, menjelaskan bahwa tanggung jawab khalifah meliputi dimensi etika, spiritual, dan sosial yang terpadu, bukan dominasi, melainkan partisipasi dalam menjaga keharmonisan ciptaan Allah. Artinya, posisi kita sebagai khalifah di bumi ini bukanlah untuk berkuasa semena-mena atas makhluk lain, bukan untuk merusak atau mengeksploitasi, tetapi untuk menjaga, merawat, dan menyayangi seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, konsep khalifah yang penuh kasih sayang ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya adalah, orang-orang yang penyayang, niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, Allah. Maka sayangilah yang di muka bumi, niscaya yang di langit pun akan menyayangi kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ini memberikan jaminan yang sangat indah bahwa kasih sayang kita kepada makhluk di muka bumi akan dibalas dengan kasih sayang dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang menyayangi makhluk Allah, kita tentu teringat dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abu Hurairah sendiri berarti adalah bapak kucing kecil. Beliau mendapat julukan ini karena kecintaannya merawat kucing. Beliau kerap terlihat membawa kucing kecil di lengan bajunya, memberinya makan dan menyayanginya. Dari teladan sederhana ini, kita belajar bahwa menyayangi hewan, meskipun itu hanya seekor kucing, adalah bagian dari akhlak seorang muslim yang mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah, kasih sayang kepada alam juga diajarkan Rasulullah dalam sabdanya. Siapa saja yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezaliman dan melewati batas, niscaya itu akan bernilai pahala yang mengalir selama bermanfaat bagi makhluk Allah yang Maha Pengasih, diriwayatkan oleh Ahmad. Bahkan Rasulullah mengajarkan agar kita tetap berbuat baik hingga detik terakhir. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad, artinya, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin kita bertanya, bagaimana mengamalkan ini dalam keseharian? Coba kita bayangkan, di jalan kita bertemu kucing atau hewan lainnya. Kalau kita tidak mampu memberinya makan, ya minimal kita tidak perlu menyakitinya. Tidak perlu menendang, tidak perlu menghardik, biarkan saja makhluk Allah itu berlalu dengan damai. Atau misalnya kita melihat tanaman yang layu di pinggir jalan, sementara kita sedang membawa air minum, tidak ada salahnya kita siramkan sedikit air itu. Meskipun mungkin hanya sedikit, meskipun mungkin tanaman itu akhirnya mati, tetapi sejatinya kita sudah menunjukkan kasih sayang kepada makhluk Allah. Dan sebagaimana hadis Nabi tadi, insya Allah, dan kita menyayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Bahkan terhadap hewan yang najis sekalipun, misalnya anjing. Betul, air liur anjing memang najis, namun hal itu bukan justifikasi bagi kita untuk menyakiti anjing. Kita sudah sering mendengar kisah seorang pelacur
yang di akhir hayatnya sempat memberikan air bagi anjing yang kehausan dengan air miliknya yang terbatas. Allah ampuni dosa perempuan tadi dan memasukkannya ke dalam surga. Dan ada kisah masyhur juga tentang seorang wanita yang membiarkan kucing peliharaannya di dalam kandang dan tidak membiarkan kucing tersebut mencari makan sendiri, sehingga akhirnya kucing tersebut mati. Wanita tersebut akhirnya masuk neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi khalifah yang sesungguhnya. Khalifah yang menjaga, bukan merusak. Khalifah yang menyayangi, bukan menyakiti. Khalifah yang merawat, bukan mengeksploitasi. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang penyayang, sehingga kita mendapatkan kasih sayang darinya. Semoga kajian singkat ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.